Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi ponsel. Oke kan, jadi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit terlebih dahulu ya, bahwa beberapa waktu yang lalu atau tepatnya semingguan yang lalu, saya mendapatkan sebuah komen di salah satu video di YouTube channel saya. Dia adalah Bang Rosmin Bagariang. Beliau meminta saya untuk membuatkan tutorial tentang cara ganti LCD iPhone X. Namun saya mohon maaf sekali ya Bang, karena saya belum bisa membuatkan tutorial tentang cara ganti LCD iPhone X dikarenakan saya tidak memiliki ponsel iPhone X itu sendiri. Jadi tidak ada bahan buat videonya ya. Dan yang kedua, saya tidak mendapatkan servisan dari customer saya yang ponselnya iPhone X dan kerusakannya LCD ya. Nah, maka dari itu sebagai penggantinya saya akan berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh iPhone XS. Ini bisa dilihat ya di video itu, dia kerusakannya retak di bagian kacanya atau di layar sentuhnya ya. Tapi fungsional dari LCD dan layar sentuh itu memang masih bisa. Memang kronologi dari ponsel ini saya diberitahu oleh pemilik dari iPhone XS ini kalau ponselnya ini habis kejatuhan benda ya, sehingga retak bagian layar sentuhnya. Dan jujur saja ini adalah pengalaman pertama kali untuk mengganti LCD dan layar sentuh dari iPhone XS ya. Oke, jadi untuk step pertama ini lakukan atau lepas kedua baut di bagian bawah ya. Itu memang ciri khas Apple sekali ya, ada dua baut di bagian bawah. Lepas terlebih dahulu, dan obengnya ya itu sama dengan obeng iPhone yang sebelumnya untuk yang di bagian bawah. Lalu untuk mengangkat LCD nya ini kita bisa gunakan suction cup, tapi karena ini sudah ada retak di bagian kacanya, jadi suction cup ini tidak bisa menempel dengan sempurna karena ada rongga-rongga atau ada udara dari retaknya layar sentuhnya itu ya, jadi tidak bisa menempel dengan kuat suction cup-nya. Lalu akhirnya saya gunakan bantuan ya itu ya, seperti pick gitar yang berbahan metal. Lalu saya lanjutkan dengan pick yang berbahan plastik ya, karena agar tidak merusak casingnya. Untuk yang pertama kali yang saya menggunakan metal itu, saya sudah terbiasa untuk membuka menggunakan yang berbahan metal itu, jadi saya tidak merusak bagian casingnya ya. Jadi yang saya tekan itu adalah bagian frame LCD-nya, karena frame LCD-nya akan ganti dengan yang baru, jadi tidak apa-apa jika ada lecet sedikit ya. Oke, jika sudah terbuka di sisi-sisinya, kita angkat ya, kita angkat miring seperti ini ya, karena untuk seri iPhone 7 ke atas itu sudah bukanya miring ya, bukan ke atas lagi ya. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari lempengan pengaman ya, pengaman dari fleksibel yang menuju ke mesin ya. Jadi lepas satu persatu. Di sini dia menggunakan obeng yang matanya sudah 3 ya, bukan bintang atau bukan plus lagi ya. Jadi ada satu yang plus dan ada 4 buah yang menggunakan baut segitiga ya, jadi kakinya hanya 3. Setelah itu lepas ya, ini ya, lepas fleksibel kamera depan atau sensor ya. Lalu lepas juga fleksibel dari LCD dan layar sentuh ya. Nah, untuk pelepasan fleksibel ini saya sarankan untuk sangat ekstra hati-hati ya kan, karena untuk fleksibel yang bagian kamera depan ataupun sensor yang bagian depan itu jika sobek nanti Face ID-nya tidak bisa berfungsi ya. Jadi utamakan berhati-hati di bagian fleksibel kamera depan. Oke ya, jadi itu LCD yang lama sudah terlepas ya kan ya. Kita sisihkan terlebih dahulu LCD yang lama, lalu kita ya siapkan atau kita coba terlebih dahulu ya
LCD yang baru ya. Nah ini karena LCD-nya masih baru dan saya belum coba, dan harga dari LCD iPhone XS ini juga lumayan mahal ya kan ya, masih bisa membeli satu buah ponsel yang kelasnya ya kurang lebih 1,5 juta hingga 2 jutaan ya. Jadi ya saya sarankan hati-hati, coba terlebih dahulu karena ini masih ada garansi dari pihak supplier atau pihak distributornya. Ya utamakan coba terlebih dahulu apakah fungsional dari LCD dan layar sentuhnya ini betul-betul berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, jadi untuk mencobanya ya kita tancapkan fleksibel LCD dan layar sentuhnya ke bagian mesin atau logic board dari iPhone XS nya ya. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru karena mengingat harganya yang cukup mahal ya kan. Oke, jika sudah tertancap dengan sempurna fleksibel dari LCD dan layar sentuhnya, kita coba nyalakan ponselnya ya. Kita tes satu persatu fungsionalnya, mulai tampilan layar maupun fungsional dari layar sentuhnya ya, apakah di setiap sisi atau di setiap layar sentuhnya itu bekerja dengan normal atau tidak ya. Oke, ini coba saya nyalakan terlebih dahulu dan tunggu bootingnya terlebih dahulu ya. Sambil menunggu booting ya, ini saya cek ya LCD yang lama ini apa saja yang perlu dilepas. Jadi kita cek terlebih dahulu, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan untuk memindahkan partikel-partikel yang penting ya. Tapi untuk seri iPhone XS ini, nah ini sudah nyala ya LCD yang baru. Kita coba ya, ini layar sentuhnya ya. Nah ini karena ada password dari pemilik ponsel dari iPhone XS nya, jadi saya tidak bisa leluasa mencoba layar sentuhnya. Tapi untungnya ini ada Assistive Touch ya, jadi Assistive Touch ini sangat membantu untuk mencoba pengetesan dari layar sentuhnya ya. Nah saya rasa ini LCD nya tampilannya sudah baik dan layar sentuhnya juga sudah cukup baik ya, fungsionalnya bisa berfungsi dari ujung atas hingga ujung bawah, dia berfungsi semuanya. Oke, jadi kita matikan saja iPhone XS nya, lalu ya kita lepas LCD nya dari logic boardnya ya, kita lepas karena kita akan melakukan pemindahan partikel-partikel dari atau part-part seperti fleksibel kamera depan yang ada di LCD yang lama, kita pindahkan ke LCD yang baru ya. Nah untuk memindahkannya ya saran saya hati-hati dan hafalkan bautnya ya, posisi bautnya ya, jangan sampai tertukar karena bautnya itu panjangnya berbeda-beda ya kan. Oke, jadi bautnya ini ada berkisaran ada 2 atau 3 baut. Lalu jika bautnya sudah terlepas semua, oh ini masih ada satu lagi ya yang belum saya lepas bautnya ya, jumlahnya ada 3. Jika sudah terlepas kita angkat ya, ini kita angkat fleksibelnya. Perlu diingat-ingat kita angkat pelan-pelan ya, jangan sampai merusak fleksibel itu ya, karena fleksibel ini sudah dibenamkan Face ID ya. Jika sampai sobek nanti Face ID nya tidak berfungsi, dan Face ID itu untuk memperbaiki fleksibelnya aja itu sangat mahal ya kan. Oke, ini sudah terlepas, akan saya pindahkan ke LCD yang baru ya kan. Oke, ini kita pasang ke LCD yang baru ya. Pelan-pelan saja untuk memasangnya, tidak perlu terburu-buru. Dan ini karena memang
sebelumnya itu terdapat lem, dan ini akhirnya saya tambahkan sedikit lem ya agar bisa menempel ke LCD yang baru ya. Dan ini tidak berbahaya untuk dilem karena ini hanyalah plastik ya, jadi hanya seperti plastik yang nanti akhirnya menempel ke bagian LCD-nya ya. Jadi dia itu plastik untuk mengepaskan kamera ya, jadi tidak ada masalah jika memang nanti dilem, karena memang di originalnya pun tadi saya lepas juga terdapat lemnya ya. Nah, oke ya, jika sudah ditambahkan lem, kita pasang ya, kita pasang ke bagian LCD yang baru, kita rapikan ya, kita rapikan kembali fleksibelnya. Nah, jika sudah dirapikan ya, ini kita lepas terlebih dahulu ya, jangan lupa ya, ini adalah plastik ya, plastik dari ya, memang dari tokonya sudah ada plastiknya ya, kita lepas aja karena memang ya tidak dibutuhkan juga ya plastiknya. Namun untuk melepas plastik ini perlu diingat ya, bahwa jika memang kita sudah yakin akan fungsional dari LCD dan layar sentuhnya itu memang sudah kita tes dan kita sudah yakin 100% bahwa fungsional dari LCD dan layar sentuhnya itu memang sudah berfungsi dengan baik ya, jadi silakan dilepas, karena untuk melepas plastik ini akan menghilangkan atau menghanguskan garansi dari distributor maupun supplier ataupun toko penjual dari spare part ponsel ya. Nah, setelah dilepas ini saya kembali rapikan fleksibel dari kamera depan ataupun speaker, karena fleksibelnya ini memang jadi satu kesatuan ya kan, mulai dari kamera, sensor, lalu speaker dan fungsional lainnya yang tergabung di fleksibel bagian yang saya pasang ini ya. Oke, setelah kita rapikan, kita pasang atau kita kunci kembali menggunakan baut-baut yang tadi kita lepas ya, yang jumlahnya ada 3 tadi, kita pasang satu persatu. Dan ini bautnya memang baut yang bintang 3 ya ini ya, atau yang ujungnya itu 3 ya, cuma 3 segitiga itu ya. Oke ya, jadi pasang satu persatu. Jika sudah ya, ini masih ada segel ya, ini segelnya ya kita lepas saja karena memang saya sudah yakin bahwa fungsionalnya sudah aman-aman saja ya. Jika sudah ya, kita bersihkan juga ya. Jadi sebelum pasang kita pastikan memang kondisi ponsel ini sudah cukup bersih ya. Oke, jika sudah, kita pasang LCD yang baru, kita tancapkan fleksibel LCD, fleksibel layar sentuh, dan fleksibel Face ID atau kamera depan ya. Itu kita pasang satu persatu, dan kalau yang penting hati-hati ya, jangan sampai sobek, terutama ini bagian Face ID-nya ya kan. Jadi jangan sampai sobek fleksibel yang penting ini ya. Ya semuanya penting, makanya itu kita harus hati-hati. Jika sudah, pasang ya ini ya, pasang plat pelindung ya, jangan sampai terlupa. Ini kadang-kadang beberapa orang sering meremehkan plat-plat seperti ini tidak dipasang kembali ya. Ya, saran saya pasang kembali semua apa yang ada di bagian-bagian dari ponsel ini ya. Jadi mulai plat pelindungnya, lalu ini kita kunci dengan baut-baut yang tadi sudah kita lepas sebelumnya. Jumlahnya ada 5, yang menggunakan obeng plus ada 1 ya, yang di bagian tengah itu tadi yang awal saya pasang. Lalu sisanya bautnya itu adalah baut segitiga ya. Jadi jumlahnya ada 5, pasang satu persatu hingga semuanya terkunci dengan sempurna ya.
Oke, jika sudah, ini saya cek lagi ya, apakah bautnya sudah terpasang dengan rapi atau belum. Nah, ini seperti biasa ya, saya akan lakukan double check ya. Ini saya nyalakan lagi dan akan saya lakukan double check atau pengecekan ulang akan fungsional dari LCD maupun layar sentuhnya. Oke, ini sudah nyala ya, tampilan layar sudah oke dan layar sentuhnya juga saya cek sudah oke. Nah, begitu saya juga sudah yakin dan kita lakukan untuk pemasangan LCD ke bagian tulangan ya, tulangan dari iPhone XS nya. Nah, karena ini pengalaman pertama kali, saya sempat bingung sewaktu memasang ini kenapa kok tidak mau terkunci ke badan atau ke tulang dari iPhone XS nya. Nah, ternyata ini bagian penguncinya, kaki penguncinya ini ada yang bengkok ya. Setelah saya lihat-lihat, ini yang LCD yang baru ini tulang kaki penguncinya ada yang bengkok sedikit. Nah, tapi tidak masalah karena itu hanya sedikit bengkok, mungkin karena ya sewaktu memproduksi ada kurang pasnya proses produksi, jadi kakinya bengkok sedikit ya. Nah, setelah saya cek, ternyata untuk memasang iPhone XS ini LCD-nya itu dari samping terlebih dahulu ya, dari sisi samping yang ada bagian fleksibelnya itu dipasang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke sisi-sisi yang lainnya ya. Nah, ini sudah bisa terpasang. Lanjut saya untuk mengunci atau memasang baut yang di bagian bawah ya. Ya, ini adalah baut ciri khas dari Apple ya, atau dari iPhone ya. Seri iPhone pasti bautnya semuanya ada di bawah. Oke, jadi itu adalah sebagai langkah akhir dari video kali ini ya kan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.